memutuskan keluar dari Islam bukan karena saya tidak mengerti Quran, bukan karena saya tidak mengerti agama. Justru ketika saya mendalami Quran ini, mengerti isi Quran ini, saya menyatakan Quran ini. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Kembali lagi kita akan mereaction video-video, namun kali ini bukan di video TikTok, namun kita akan mereaction dari Instagram. Jadi semoga kalian suka dengan video-video yang akan kita reaction ini, dan nanti tolong berikan komentar yang baik di kolom komentar. Jangan berikan komentar-komentar yang kurang berkenan lah. Jadi silakan tetap santun dalam berkomentar. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini sudah ada di captionnya ya, duet pendeta dan ustadz. Wah mantap ini ya. Loh ini gereja loh. Wah itu bapak ustadz di atas. Waduh. Kayaknya ini video lama deh. Saya pernah nonton tapi muncul lagi ya. Ini di Instagram saya ini. Oke, kita coba baca komentar-komentarnya ya teman-teman ya. Andai seperti ini, alangkah bahagia dan indahnya kehidupan kita saling rukun. Adem melihatnya akur, damai dan dengan sesama tanpa melihat suku dan agama. Semoga di seluruh pelosok Indonesia damai seperti ini. Nah ini, astagfirullah, semoga segera mendapatkan hidayahnya, bertaubat dan lekas kembali ke jalan yang benar. Toleransi beribadah yang kebablasan dan salah kaprah. Nauzubillahi mitzali. Yes, dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara, damailah Indonesiaku. Memang ada beberapa yang bilang sih teman-teman, yang bilang bahwa ini kebablasan. Tapi kalau menurut saya, sejauh kalau mereka masih meyakini ya bahwa iman mereka tidak goyah hanya gara-gara hal ini, ya enggak apa-apa lah, biarin aja. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini apa ini? Waduh. Setuju nggak kalau makanan santri putra lebih enak daripada santri putri? Seperti itu kah? Ya, coba kita baca captionnya ya. Valid no debat. Kalau didebatin pasti jawabnya makannya mondok biar tahu. Oh gitu. Sehat-sehat ya kalian para santri yang menuntut ilmu jauh dari keluarga. Oke, penyakitannya. Bukankah itu lantai yang bisa dipinjam setiap penghuninya? Selain makan udah jongkok, tempat makan jauh dari standar kesehatan. Bukankah Islam itu mengajarkan bersih, suci dan rapi? Silakan kalian berkomentar ya teman-teman ya. Oke, kita next pada video berikutnya. Waduh, ini disiram dengan air loh. Waduh. Kayak mana ini ya? Gimana menurut kalian ini? Ini disiram loh anak itu, ya ampun. Oh, coba kita lihat lagi ya. Nah ini nih, dia langsung disiram. Sorry ya teman-teman, coba perhatikan ya. Ini mereka kan tidur di lantai, nggak ada alas. Gimana menurut kalian? Apakah itu sehat atau enggak? Menurut saya tidur di lantai ini kurang sehat menurut saya. Dan kita nggak tahu juga kenapa sampai seperti ini. Apakah sejauh mana sih? Coba ya. Yang alumni pondok pesantren dan udah ngalamin sampai terbiasa, mana nih orang-orangnya? Waduh. Pondok ini saya kayak sel tahanan. Pendidikan agama apa pendidikan budak? Pesantren Muhammadiyah dan Salaf tidak akan seperti ini. Mending pendidikan yang keras kayak gini daripada joget-joget di TikTok tiap hari. Antara setuju dan gak setuju kalau saya, karena kalau pendidikan ya jangan juga seperti ini gitu loh kalau menurut saya. Jangan masukkan anak ke pesantren. Waduh, kalau mau masukkan anak-anak ke pesantren, masukkan ke pesantren ya, sangat manusiawi dan sesuai ajaran Quran dan hadis. Bukannya Islam mengajarkan untuk manusiakan manusia ya. Apa mungkin yang di video itu Islam Protestan? Oke, kita next pada video berikutnya. Dari caption mereka kan mau jadi apa Indonesia tanpa santri. Apakah kalian setuju teman-teman? Saya bukan merendahkan,
Seperti Pak Permadi Arya, dia sempat bilang kemarin itu kan, dia bilang ya dia juga alumni dari salah satu pondok pesantren gitu loh. Dari inilah salah satu yang dia sebut. Nah, tapi kan masalah nggak semua gitu loh berdampak. Dan coba kalau seperti ini gitu loh, apakah betul-betul memiliki dampak yang baik? Nah, coba ini komentar ini. Jadi negara maju katanya kalau gitu. Ngerasa paling penting damai satu. Pesantren itu bagus kalau dikelola dengan baik tanpa ada praktik yang menyimpang. Yang demo itu adalah orang-orang yang selama ini melakukan penyimpangan dalam mengelola pesantren. Trans 7 juga menyampaikan fakta umum yang terjadi. Jadi perbaiki pengelolaan pesantrennya supaya bisa mencetak santri unggul. Saya setuju ini komentar ini, saya setuju. Indonesia tanpa santri sama dengan jadi negara maju, ya saya juga nggak menghakimi lah karena kan nggak semua, tapi hanya saja jangan juga mengklaim diri sebagai yang paling benar di antara yang lain lah. Oke, kita next pada video berikutnya. Mau jadi apa? Ini narasinya sama ya. Ulama mau jadi apa? Indonesia tanpa pesantren. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Apa kata dunia? Tertuju boikot saja. Mau jadi apa? Tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Kata dunia tertuju tolol saja. Coba ya, ini hanya koreksi bagi saya. Tadi mereka mengaku sebagai ulama, santri dan lain-lain. Artinya mereka menganggap bahwa itu suatu hal yang penting. Tapi di kalimat terakhirnya ya ngata-ngatain orang lain gitu loh, tolol saja. Gini ya teman-teman, menurut perspektif saya gini. Kalau orang mengklaim dirinya benar, apalagi ini dalam ranah agama ya, mereka adalah orang-orang yang harusnya memberi dampak yang baik, yang benar. Ya tentu nggak mengata-ngatain orang lain seperti itu tadi kan, kata tol dan sebagainya. Nggak perlu loh. Kalau orang yang memiliki sikap benar. Nah, gitu. Tapi saya nggak tahu apakah di agama ini ya seperti itu. Ya jujur aja kalau dalam kekristenan, kalau kita berbuat baik ya dilarang untuk mengata-ngatai, melakukan kata-kata kasar, mengata-ngatain orang lain, merendahkan orang lain. Walaupun mungkin orang lain itu berbuat jahat kepada kita, tapi dalam kekristenan, oh itu nggak bisa, gitu. Itu kalau dalam kekristenan ya. Jadi bagi saya, ya itu keunikan juga ya, saya menjadi orang Kristen. Indonesia tanpa santri, pondok, ulama jelas maju lah. Saya juga nggak bisa mengklaim lah 100% lah. Jadi negara maju. Kontribusi kalian untuk negara apa? Nah ini perlu dipertanyakan. Dari cara bicara kalian aja nggak ada gunanya. Nah ini saya bilang tadi teman-teman, cara bicara mereka aja nggak mencerminkan gitu loh. Jadi mungkin bagi saya ini membuat malu juga mungkin mereka santri-santri yang serius, mereka ulama yang benar. Akhirnya kayak dengan kata-kata kasar di terakhir tadi itu harusnya yang nggak baik lah. Makin tambah makin maju, makin tambah maju lebih baik. Idih malu banget gue lahir di Indo lihat beginian mulu tiap hari. Jadi lebih aman. Tujuan ngibar bendera Palestina apa ya? Dan kocaknya lagi mereka ngedemo Transmart. Kalau menurut saya, tanggapan saya soal antara mereka Trans 7 dengan Ponpes ini ya. Bagi saya oke lah, saya bisa mengatakan bahwa Trans 7 juga memiliki kekeliruan dalam memberikan informasi atau mungkin mereka ada salah. Tapi bagi saya tetap mereka telah memberitahukan tentang fakta. Walaupun tidak semua ponpes seperti apa yang mereka katakan, tapi faktanya ada yang seperti itu. Ini yang perlu diluruskan ya. Walaupun tidak semua, tapi faktanya tetap ada yang seperti itu. Karena sumber-sumber yang mereka berikan juga ya benar, dan kita lihat ya sendiri kan yang seperti itu ada kok beberapa video kalau kita kumpulkan, ada banyak sekali. Nah, harusnya kalau menurut saya dari pihak Ponpes ya mereka membenahi diri dong. Dan yang kedua kan kemarin kan sudah minta maaf gitu loh ya. Sudahlah kalau mereka merasa tersinggung ya cukup minta maaf gitu. Sudah cukup bagi saya. Tuntut mau apa lagi yang perlu dituntut. Makanya Denny bilang kalau memang katanya untuk soal penghinaan, soal hal-hal yang inilah karena melecehkan agama dan lain-lain. Gimana dengan mereka yang korupsi, mereka yang korup dana ini ya apa untuk naik haji gitu ya. Kan ada berita itu.
Kenapa itu nggak di demo? Kenapa itu nggak ditindaklanjuti? Kenapa kalau hal-hal yang internal itu justru ya didiamkan? Tapi kalau ada yang dari luar, oh ya rame-rame. Dan coba lihat tadi ya, mereka katanya mewakili seperti para santri dan juga ulama. Tapi kata-kata mereka itu loh tidak menyeratkan sifat mereka. Ini bagi saya tidak mengatakan bahwa semua seperti ini, tapi hanya mereka ini. Tidak semua. Kemudian mereka ini tidak memikirkan lagi dengan sehat gitu loh. Kenapa? Masa Transmart pergi di demo, Trans Studio di demo. Sedangkan yang bermasalah dengan mereka adalah Trans 7. Udah jelas-jelas Trans 7. Dari namanya aja udah berbeda. Oke lah, karena namanya udah mungkin mirip-mirip, ya harusnya telusuri dulu dong. Sekarang kan ada medsos, bisa dilihat lagi apakah ini ada kaitannya enggak dengan Trans 7. Atau mungkin yang memilikinya sama. Tapi itu pun bagi saya, biarpun pemiliknya sama, contoh mungkin dari satu payung gitu, ya tetap aja harusnya nggak layak dong. Kalau memang yang memiliki kesalahan samamu itu Trans 7, ya udah ke sana gitulah. Tapi dari sinilah kita dapat menilai. Dan soal nyanyi-nyanyi lagi tadi ini bagi saya kurang setuju saya tindakan seperti itu. Menganggap diri paling penting. Saya kurang tahu bagaimana tanggapan kalian, silakan berkomentar di bawah. Saya cek lagi apakah ada video berikutnya ya. Dia memutuskan keluar dari Islam bukan karena saya tidak mengerti Quran, bukan karena saya tidak mengerti agama. Justru ketika saya mendalami Quran ini, mengerti isi Quran ini, saya menyatakan Quran ini hanya untuk manusia yang tidak. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang sanggup melaksanakan Quran kecuali orang yang tidak. Karena di dalam Quran ini ada perintah-perintah, 149 perintah dari Allah untuk menghabisi orang-orang yang tidak sesuai dengan agama Islam. Agama, iya. Anda harus menghabisi orang tua Anda kalau orang tua Anda tidak menerapkan Islam. Anda harus menghabisi keluarga Anda yang munafik, yang tidak mau menyerahkan diri, menyerahkan harta untuk Islam. Ya, dan Anda harus membantai, membunuh semua orang-orang kafir di sekitar Anda. Ini perintah dari Quran. Saya perhatikan di Indonesia nggak ada yang sanggup kok melakukan ini. Iya. Nggak ada yang sanggup. Kalau mereka benar-benar sanggup, mereka pasti akan pindah ke Afghanistan atau pindah ke Gaza untuk benar-benar melaksanakan hukum Al-Quran dan hadis. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Apakah hal ini benar yang dibilang ibu ini atau bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang beragama Islam yang lebih paham. Apakah betul seperti itu diajarkan di dalam Al-Quran atau mungkin hadis ya? Saya kurang tahu. Kalau betul silakan kalian bisa berkomentar, dan kalau tidak ya kita berarti ibu ini salah gitu loh. Karena ini ya kita lihat dari video ini tadi ya, ibunya yang menyaksikan, dia memilih keluar karena dia telah memahami, yang dia pahami bahwa dia menyampaikan seolah-olah ya, ajaran dalam Islam itu sebenarnya mengajari untuk memusnahkan, ya secara tidak langsung memusnahkan orang-orang yang tidak seiman atau yang tidak satu agama lah dengan mereka. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Baik, demikian aja video-video yang bisa kita reaction untuk kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka silahkan berikan like kalian, komen di kolom komentar apa yang menjadi tanggapan-tanggapan kalian tentang video-video yang sudah kita reaction bersama. Oke, demikian aja video kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.